you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Cepi Pandan, bercerita tentang batu pandan. Hari ini saya akan bereksperimen bahan yang sudah terbuang agar menjadi pandan yang bagus. Ini adalah bahan pandan sutra ya teman-teman. Bahan ini berasal dari kota Lampung. Kalian bisa lihat di video ada beberapa kapur, warnanya juga kurang bagus untuk dilihat. Sekarang saya akan memulainya terlebih dahulu. Dicari yang paling terbaik di bahan ini. Saya sering mengatakan di video-video sebelumnya bahwa pandan ini membuka ruang kita untuk berkreasi. Nah, ini hasil yang sudah saya pola. Hasilnya sebesar ini. Lumayan ya teman-teman, sudah terlihat lebih bersih. Di sini saya berbagi pengalaman saja teman-teman, bahwa batu pandan itu tidak semuanya bahan bagus itu hasilnya akan bagus, dan tidak semua bahan jelek hasilnya akan jelek. Setelah saya memolanya, saya akan langsung menggosok menggunakan diamond wheel. Namun saya tidak memolesnya menggunakan hamplas agar si pori-pori batu tetap terbuka. Kenapa saya tidak langsung memolesnya menggunakan hamplas? Agar saat perendaman airnya cepat masuk ke dalam batu. Di sini saya tidak langsung menaikkan seratnya teman-teman. Saya akan rendam terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini hasil yang sudah selesai saya gosok. Sekarang saya bersiap-siap untuk merendamnya. Sebelum saya rendam, saya akan kasih tahu beberapa karakter di bahan pandan sutra. Yang pertama ada yang kristal, yang kedua yang ngedop tapi bisa langsung diseratin, yang ketiga ngedop tapi tidak bisa langsung diseratin. Itu adalah nasi. Nah, di sini masih terlihat ada beberapa nasi. Nasi-nasi itulah yang membuat serat pandan sutra itu terputus ya teman-teman. Ini tidak ada rekayasa ya teman-teman. Kita bereksperimen bersama, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk langkah pertama biasanya saya merendamnya selama 3 hari menggunakan HCl. Sekarang tanggal 10 Mei ya teman-teman. Nanti saya akan membukanya tanggal 13 Mei. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama, mari kita ke laboratorium saya. Let's go. Tara, sudah sampai. Oke, kita buka dulu hasilnya ya teman-teman. Jangan terlalu lama karena uap HCl-nya dapat sangat tajam. Saya langsung masukkan saja. Empuk sekali kawan. Hati-hati untuk penggunaan HCl. Jangan dekat dengan anak-anak kecil. Kalau bisa jauhkan dari tempat tidur dan makan kita. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Untuk kelanjutannya nanti saya akan upload tanggal 13 Mei. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Cepi Pandan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.